Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan al-iman bil qada wal qadar. Sebagaimana kita telah tahu pula bahwa Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala menjadikan permasalahan ini pada pembahasan nomor 1 karena nampaknya fitnah tentang penolakan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, syubhat dari kelompok Al-Qadariyah nampak kuat di masa beliau, sehingga beliau sebutkan permasalahan ini pada nomor yang pertama dari kitab Ushul Sunnah. Sebagaimana pula kita mengetahui hikmah dari al-iman bil qada wal qadar, di satu sisi menjadikan seseorang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, dan menjadikan seseorang untuk bersabar manakala mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali beberapa permasalahan yang melengkapi pembahasan tentang al-iman bil qada wal qadar. Terkhusus hikmah dari al-iman bil qada wal qadar. Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam syarah beliau terhadap Ushul Sunnah yang beliau beri judul Tamamul Minnah fi Syarhi Ushul Sunnah, menyebutkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Beliau bawakan kisah ini dari kitab Tarikh Dimashq yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, yaitu anna ahad al-quwat saqata min as-sathi fankasarat rijlahu فعاده الإمام أبو قلابة فقال له لعل في هذا خيرا لك. قال يا أبا قلابة أي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال له ما ستر الله عليك أكثر، ما ستر الله عليك أكثر. ثم لما جيشت الجيوش لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أرسل إليه الوالي يأمره بالخروج لقتال الحسين، فجاءه الرسول وهو يحمل الأمر، فقال للرسول معتذرا أنت ترى ما حصل بي، فعذره.
ثم قال ذلكم القائد رحم الله أبا قلابة قد كان لي في كسر رجلي خيرا أي خير الحمد لله الذي نجاني من دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Disebutkan bahwa salah seorang al-quwat jamak dari qaid. Qaid adalah komandan pasukan. Suatu hari jatuh dari sapah, dari atap rumahnya. Fangkasarat rijlahu, lalu kedua kakinya patah. Fa'adahu al-imam Abu Qilabah, maka al-imam Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala menjenguk komandan pasukan yang kedua kakinya tadi telah patah karena jatuh dari atap. Faqala lahu, maka al-imam Abu Qilabah rahimahullah berkata kepada komandan tadi, la'alla fi hadha khairan laka, semoga fi hadha, pada apa yang menimpa kamu, kedua kakimu patah, khairan laka, ada kebaikan bagi kamu. Maka orang ini pun berkata, ya Abu Qilabah, wahai Abu Qilabah, ayyu khairin fi kasri rijlayya jami'an, kebaikan apa yang bisa aku dapat dari kedua kakiku yang patah? Seakan orang ini membantah apa yang diucapkan oleh al-imam Abu Qilabah. Al-imam Abu Qilabah ketika menjenguk dia yang dalam keadaan sakit, berusaha untuk menyejukkan hatinya. Semoga ini semua baik bagi kamu. Dia pun tidak terima dengan ucapan itu. Kedua kakinya patah, dibilang baik. Kebaikan apa kira-kira yang bisa didapat dari kedua kaki yang patah? Faqala lahu, maka al-imam Abu Qilabah berkata, ma satarallahu alaika akthar, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan terhadap dirimu lebih banyak lagi. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak beritahukan kepada kamu banyak. Artinya walaupun kamu dalam keadaan patah kedua kakimu, maka ini adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah di balik itu semua. Kemudian berlalu waktu sampai datanglah perintah kepada para pasukan untuk berkumpul dan melakukan penyerangan terhadap Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Terkhusus waktu itu wali yang ada di Irak adalah Ziyad. Nah, komandan pasukan tadi termasuk yang diperintah untuk bergabung dalam pasukan, untuk mengepung dan memerangi Al-Husain bin Ali dan yang bersamanya, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arsala ilaihi al-wali ya'muruhu bil khuruj li qital al-Husain.
faja'ahu ar-rasulu wa huwa yahmilul amr. Maka diutuslah seorang utusan oleh waliul amr ketika itu untuk datang kepada komandan tadi untuk segera bergabung dengan yang lainnya dalam rangka memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Faqala lirrasuli mu'tadiran, maka komandan tadi berkata kepada utusan yang datang kepadanya dan meminta uzur, anta tara ma hasala bi fa'adarahu. Kamu melihat sendiri apa yang sedang menimpaku, kedua kakiku patah, tentu tidak mungkin untuk ikut dalam pertempuran ini. Fa'adarahu, akhirnya dia dimaafkan untuk tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Thumma qala dzalikumul qa'id rahimallahu Aba Qilabah. Kemudian komandan pasukan tadi yang kedua kakinya patah akhirnya berkata, semoga Allah merahmati Abu Qilabah. Waktu itu ketika kedua kakiku patah, dia mengatakan semoga ada kebaikan di balik ini semua. Dan aku waktu itu membantahnya, kebaikan apa yang ada di balik kedua kaki yang patah ini? Alhamdulillah, dia pun bersyukur, segala puji bagi Allah, alladzi najjani min dami ibni binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari darah putra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putra dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain dari ibunya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah ini tentu terdapat pelajaran penting yang berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar, bahwa apapun yang dialami oleh seseorang dari musibah dan dia menganggapnya bahwa ini sesuatu yang berat, sesuatu yang buruk, maka yakinlah di balik itu semua terdapat kebaikan. Kebaikan yang kita tidak tahu apa di balik itu. Nah, dengan itu akhirnya akan hilang rasa putus asa ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, ketika mendapatkan musibah. Yakin bahwa ini semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti di balik ini semua ada kebaikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu. Wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Sedangkan Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak untuk kalian semua, untuk kamu semua. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara kisah yang sangat berharga bagi kita semua, mengambil pelajaran dari nasihat Al-Imam Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala yang beliau sampaikan kepada komandan pasukan ketika kedua kakinya patah.
Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pada maratibul iman bil qada'i wal qadar. Maratibul iman bil qada'i wal qadar. Maratib maknanya adalah tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman bil qada'i wal qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan baik, tidak akan lurus, melainkan dengan mengetahui maratibul iman bil qada'i wal qadar ini, dengan mengetahui tingkatan-tingkatan hal-hal penting yang harus dimiliki, kaidah-kaidah penting yang harus dimiliki manakala seseorang memahami permasalahan al-qada' wal qadar. Maratibul iman bil qada'i wal qadar ada 4. Berdasarkan istiqra' para ulama, berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa maratibul iman bil qada'i wal qadar 4. Ada 4 maratib yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah di dalam memahami permasalahan al-qada' wal qadar. Al-martabatul ula al-ilmu. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Hal penting yang harus diketahui di dalam memahami al-qada' wal qadar, di dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu di sini? Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bumi, di langit, di antara langit dan bumi, di seluruh alam semesta ini, melainkan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian peristiwa-peristiwa itu terjadi. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ahata bikulli syai'in 'ilma." Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Sekecil apapun sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb bagi alam semesta ini, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memberi rizki, yang berkuasa, dan yang maha segala-galanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Nah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu adalah keyakinan yang sangat penting, keyakinan yang asasi
keyakinan yang daruri di dalam beriman kepada al-qada wal qadar. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang tidak meyakini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, yang meliputi segala sesuatu, maka dia tidak akan beriman dengan qada wal qadar dengan keimanan yang benar. Tidak akan bisa memahami permasalahan al-qada wal qadar dengan pemahaman yang benar. Dia akan merasa ketika mendapatkan musibah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat adil kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyayanginya karena dia tidak meyakini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika dia benar-benar memahami ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, maka ketika terjadi sesuatu padanya, dia pun meyakini ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas ini semua. Di balik musibah ini insyaallah ada kebaikan yang saya tidak mengetahuinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu dia tidak menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, dia tidak mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan kelompok Al-Qadariyah, para pengingkar takdir, di antara mereka ada dari jenis Al-Ghulah, kelompok yang memang berlebihan, yang ghulu di dalam mengingkari al-qada wal qadar. Di antara sebab utama yang menjadikan mereka ghulu di dalam mengingkari al-qada wal qadar adalah karena mereka menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meniadakan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Adapun sebelum terjadinya sesuatu, Allah tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Diingkarilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak meyakini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahata kulla syai'. Nah, al-martabatul ula ini bisa dikatakan sebagai kunci utama di dalam permasalahan al-iman bil qada wal qadar. Apabila seorang muslim dan muslimah benar dalam permasalahan ini, maka dia akan selamat dalam permasalahan al-qada wal qadar, tentunya dengan memperhatikan maratib yang lain selain permasalahan meyakini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-martabatul tsaniyah,
al-kitabah. Al-kitabah maknanya adalah penulisan takdir-takdir tersebut. Maksudnya seorang mukmin, seorang mukminah harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir, telah menuliskan seluruh kejadian yang terjadi di alam semesta ini pada Al-Lauhil Mahfuz, pada catatan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan al-qalam, pena, sebelum diciptakannya langit dan bumi, untuk menulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Mulai permasalahan yang sangat kecil, peristiwa yang sangat kecil, hingga peristiwa yang terbesar, semuanya berada dalam catatan takdir. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah terjadi sebuah musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula terjadi musibah terhadap diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah ada di dalam kitab, sudah ada dalam catatan takdir, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakan bumi dan sebelum kami menciptakan diri-diri kalian. Semua yang terjadi itu telah tercatat dalam catatan takdir yang ada pada Al-Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Qala wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah, Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan maqadir al-khalaiq, ketentuan-ketentuan, takdir-takdir yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, lebih kurang 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini telah dituliskan pada catatan takdir di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala itu 'alal ma', di atas air. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-martabah ats-tsaniyah, yaitu al-kitabah, merupakan
permasalahan penting yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicatat dalam catatan takdir di Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya telah tercatat pada Al-Lauhul Mahfuz. Dan catatan takdir pada Al-Lauhul Mahfuz Allah turunkan fi sama'id dunya. Allah turunkan di langit yang paling bawah pada malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya untuk kejadian di tahun itu, agar seluruh malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala tugasnya sesuai dengan catatan-catatan yang ada dalam kitab takdir tersebut. Dan ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, salah satu malam ganjil pada 10 terakhir di malam bulan suci Ramadan. Saat itulah catatan maqadir Allah turunkan ke langit dunia untuk kejadian 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini terkait dengan Al-Quran yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan. Allah turunkan Al-Quranul Karim, Allah turunkan Al-Quranul Karim jumlatan wahidatan, secara sekaligus kepada malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah, mufarraqan, berangsur-angsur, di waktu selama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, 13 tahun di Makkah dan 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Diturunkan Al-Quran berangsur-angsur sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, para ulama menjelaskan bahwa malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar karena pada malam itulah, pada malam Lailatul Qadar itulah maqadir al-khalaiq, takdir untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini diturunkan dalam kurun waktu 1 tahun. Diturunkan di langit dunia dan kemudian terjadi sesuai dengan apa yang telah tercatat dalam catatan-catatan takdir tersebut. Maka mengimani al-kitabah, kitabatul maqadir, merupakan prinsip yang penting. Prinsip yang penting dalam hidup ini.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan nasihat ya gulam, dalam yang sudah kita singgung, kita sebutkan dalam beberapa pertemuan ini. Di akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa kalaulah sekiranya manusia semuanya berkumpul untuk memudaratkan kamu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkan kamu, membahayakan kamu, membinasakan kamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam catatan takdir. Demikian pula ketika umat manusia mereka semua berkumpul bersatu untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu, hal-hal yang baik kepada kamu, maka tidak akan mungkin mereka bisa memberikan kemanfaatan itu, memberikan sesuatu yang baik itu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan, yang telah katabahullahu laka, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan untukmu. Kemudian beliau akhiri dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering as-suhuf, catatan takdir tersebut. Artinya semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan qalam, Allah perintahkan pena untuk menulis semua yang terjadi, dan telah selesai. Bahkan selesainya dan sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, dari sini semakin menguatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua telah dicatat dalam catatan takdir. Apakah kemudian kita santai-santai saja dengan alasan semua setelah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban kita adalah hendaknya kita dalam beragama ini tidak mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Ketika kita mengetahui dalil bahwa semua peristiwa yang terjadi baik terkait dengan diri kita ataupun di luar diri kita telah tercatat dalam catatan takdir berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka jangan lupakan dalil-dalil yang lain yang di sana terdapat perintah-perintah untuk bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaatinya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sukses dengan kesuksesan yang besar. Tentu siapa saja dari kita, setinggi apapun ilmunya, sekuat apapun badannya, sebanyak apapun hartanya, tidak mengetahui akhir dari kehidupannya, tidak mengetahui apa yang akan dialami dalam perjalanan hidupnya, karena permasalahan takdir merupakan permasalahan gaib, yang itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sedangkan hamba tugasnya beriman dengan itu semua dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu ketika para sahabat
berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Maka Rasulullah membimbing mereka. Rasulullah memberikan petuah kepada mereka, "I'malu fasayarallahu a'malakum." Beramallah kalian. Amalkanlah agama ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-martabatu tsalitsah al-khalqu. Martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga, poin penting yang ketiga terkait dengan iman kepada takdir adalah al-khalqu. Al-khalq adalah penciptaan, al-ijad. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan seluruh makhluknya ini, menciptakan seluruh alam semesta, dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan maha perkasa. Dialah Al-Khaliq. Dialah pencipta alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dan menciptakan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menulis sebuah kitab yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Bahwa amalan-amalan hamba juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba itu sendiri yang menciptakannya. Bukan hamba itu sendiri yang menciptakannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, martabah yang ketiga ini merupakan martabah yang penting, tingkatan yang penting untuk dipahami dengan benar. Karena apabila tidak memahami dengan baik, tidak memahami dengan benar, akan tersesat dari jalan kebenaran. Orang-orang Qadariyah di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kalau terkait dengan diri kita, maka kita yang menciptakannya sendiri. Terutama hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dari amalan-amalan kita. Kita yang melakukannya. Kita yang memang berasal dari kita. Bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang baik itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka membagi-bagi seperti itu, padahal Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Atas dasar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka, memberikan gelar mereka majus hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah
yang di antara mereka punya keyakinan seperti ini, kalau sesuatu yang jelek pada dirinya yang dia lakukan, maka itu bukan ciptaan Allah, tetapi ciptaan dirinya sendiri. Bukan kehendak Allah, tetapi kehendak dia sendiri. Sedangkan yang baik itu ciptaan Allah dan kehendak Allah. Inilah di antara syubhat mereka. Dan syubhat ini sangat berbahaya sekali. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Orang-orang majusi, para penyembah api, mereka meyakini ada Tuhan kebaikan dan ada Tuhan keburukan. Tuhan kebaikan adalah cahaya, sedangkan Tuhan keburukan adalah kegelapan. Sehingga ada dua Tuhan, cahaya dan gelap. Cahaya yang hubungannya dengan kebaikan, sedangkan yang gelap hubungannya dengan kejelekan. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang-orang Qadariyah yang meyakini kalau kebaikan adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kejelekan ciptaan dirinya sendiri, kehendak dirinya sendiri, bukan ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini adalah keyakinan yang sangat berbahaya sekali. Nampaknya syubhatnya kuat. Orang yang tidak mengetahui nampaknya bagus, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang seperti ini adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Nah, ketika diyakini bahwa ada sesuatu dari hamba ini, dari makhluk yang di luar penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelemahan. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan sesuatu tertentu. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk berkehendak dengan kehendak tertentu. Inilah yang ingin diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jangan sampai terjatuh dengan dalam pemahaman yang menyimpang itu. Kemudian yang keempat adalah al-masyiah. Al-masyiah maknanya adalah kehendak. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi. Ini harus diyakini ketika beriman dengan al-qada wal qadar. Dari sini kita telah mengetahui bahwa maratib al-iman bil qada wal qadar ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-kitabatu,
Yang ketiga adalah al-khalqu, dan yang keempat adalah al-masyiah. Semua ini harus digabungkan sebagai satu paket di dalam beriman kepada al-qada wal qadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya pembahasan al-qada wal qadar adalah pembahasan yang panjang. Namun karena singkatnya waktu dan masih banyak pembahasan yang belum kita bahas, ini baru poin pertama dan masih banyak poin-poin yang lainnya, maka saya rasa apa yang sudah kita pelajari tentang al-qada wal qadar ini cukup sebagai sesuatu kesimpulan, sebagai ikhtisar yang diantara tujuannya di dalam kita memahami ini semua adalah untuk semakin meningkatkan keimanan kita tentang al-qada wal qadar dengan pemahaman yang benar, untuk kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman kelompok al-qadariyah yang mengingkari takdir, dan juga tidak terjatuh pada pemahaman kelompok al-jabriyah yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir, akan tetapi menjadi seorang muslim atau muslimah yang beriman dengan takdir dengan keimanan yang kuat, dengan senantiasa terus melakukan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan senantiasa berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu akan tergabunglah dua maslahat besar. Maslahat yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu musibah ataupun kenikmatan, bahwa semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maslahah untuk semakin kokoh dan istiqamah, bahwa segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maslahat yang kedua adalah untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mereka tidak bergantung pada takdir, yang mereka tidak bermalas-malasan di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan alasan takdir. Bahkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan mujahadah kesungguhan di dalam melakukan amalan-amalan saleh dengan keyakinan yang kokoh terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keduanya tergabung, maka kehidupan ini akan tentram, kehidupan ini akan tenang. Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berada di kota Madinah selepas tahun kedua Hijriah, hampir setiap tahun mereka berperang. Bahkan dalam satu tahun terkadang terjadi beberapa pertempuran, baik itu melawan orang-orang kafir Quraisy ataukah melawan orang-orang Yahudi, ataukah melawan orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui yang menentang Islam. Pertempuran demi pertempuran. Bahkan pernah mereka berada di kota Madinah dan musuh berusaha untuk mengepung kota Madinah. Yang peristiwa ini dikenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Kaum Quraisy ketika itu mengumpulkan seluruh kekuatannya, ingin melanjutkan
pertempuran Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Tidak puas dengan pertempuran Uhud, walaupun menurut mereka sudah terbalas kekalahan mereka dalam pertempuran Badar pada tahun kedua. Mereka berkehendak untuk menghabiskan Rasulullah dan para sahabatnya dan menghancurkan kota Madinah seluruhnya. Ketika itu orang-orang Quraisy mengumpulkan semua kekuatannya, mengajak sekutu-sekutunya untuk bergabung semuanya, sehingga disebutlah dengan Ahzab. Ahzab itu sekutu-sekutu, semuanya bergabung jadi satu. Berangkat dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan tawadhu' Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah sebaik-baik manusia, bahkan afdalul anbiya'i wal mursalin, nabi dan rasul terbaik yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, orang yang paling berani, tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya, meminta pendapat dari mereka untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya yang telah didapat informasi akan menyerang kota Madinah. Dalam musyawarah itu, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usulan, pendapat, bahwa menurut pengalaman kami di negeri Persia, karena sahabat Salman Al-Farisi berasal dari negeri Persia, dari daerah Asbahan, yang secara kemajuan Persia lebih dahulu maju dibandingkan bangsa Arab ketika itu. Kerajaan Persia menguasai belahan dunia bagian timur, sebagaimana kerajaan Romawi menguasai belahan dunia bagian barat. Kebiasaan mereka kalau akan diserang oleh musuh yang banyak jumlahnya, musuh yang kuat, maka mereka membuat khandak, membuat parit, menggali tanah yang dalam dan lebar, dibuat sepanjang jalur, sepanjang jalan yang kemungkinan musuh akan masuk lewat sana. Maka pendapat ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah secara letak geografis berada di sebelah utara, kota Makkah. Makkah di selatan, Makkah berada di sebelah selatan Madinah, dan Madinah berada di sebelah utara Makkah. Dan Madinah berada di sebelah utara Makkah. Sedangkan negeri Syam sebelah utara Madinah lagi. Sehingga yang berdagang ke negeri Syam akan melewati Madinah. Demikian pula pulangnya. Itulah akhirnya yang terjadi pada pertempuran Badar, ketika pasukan Islam mencegat kafilah kafir Quraisy yang pulang berdagang dari Syam untuk menuju Makkah. Kita kembali kepada kota Madinah, bahwa kota Madinah ini secara letak berada di sebelah utara Makkah. Dan kota Madinah bifadlillah subhanahu wa ta'ala telah terbentengi di sebelah timur dan di sebelah barat
dengan harrah. Harrah itu bebatuan, batu yang banyak yang berwarna hitam pekat, yang tidak mungkin orang akan melalui jalur itu. Harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Karena arah pasukan Makkah dari selatan, maka dibuatlah parit itu di arah selatan kota Madinah, di bagian selatan kota Madinah, parit yang dalam dan lebar, buat khandaq, sehingga ini juga menjadikan pertempuran itu disebut dengan perang khandaq. Nah, ketika proses penggalian parit, waktu itu cuaca sangat dingin sekali. Sementara bahan-bahan makanan, logistik sangat minim, sangat tipis sekali. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan lapar mengganjal perutnya dengan beberapa batu, diikat, kasih batu kemudian diikat dengan kain untuk menahan rasa lapar pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun demikian, kurang lebih atau lebih kurang kondisinya, menggali parit dalam keadaan musim dingin yang sangat. Madinah ketika datang musim dingin sangat luar biasa dinginnya. Dinginnya betul-betul menusuk tulang. Luar biasa dinginnya. Sementara itu orang-orang Yahudi, sebagian Yahudi masih ada di dalam kota Madinah ketika itu, bekerja sama dengan orang-orang munafik untuk mematahkan semangat kaum muslimin, untuk menjatuhkan ma'nawiyah, mental kaum muslimin. Musuh banyak jumlahnya, kalian tidak akan mampu menghadapi. Kalian sebentar lagi akan habis. Quraisy datang dengan seluruh kekuatannya. Terus setiap hari mereka berhubungan karena tinggal di satu daerah, mendapatkan penekanan secara mental dari orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Akan tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak kemudian berputus asa. Mereka menghadapi kondisi yang seperti ini yakin bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain mereka diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu mereka mampu untuk istiqamah menghadapi semuanya. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ahzab, keadaan ketika itu benar-benar sangat genting, sangat menegangkan sekali. Sampai-sampai dada-dada mereka berdebar melihat kondisi yang seperti itu. Musuh pun akhirnya datang dengan kekuatan yang besar, namun terhalang biidznillah dengan adanya parit, adanya khandaq yang cukup dalam dan luas itu. Mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam kota Madinah. Namun kita bisa merasakan, kita bisa menggambarkan kita tinggal di sebuah kota, dan di dalam kota itu kita juga punya musuh-musuh yang bisa leluasa bertemu dengan kita. Sedangkan di perbatasan kota, musuh yang lain sudah siap untuk menghancurkan kita. Kita, istri kita, anak-anak kita ada di situ semua. Tidak hanya sehari dua hari,
waktu yang cukup lama, tegang. Namun para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tetap bersabar dan istiqamah menghadapi ini semua dengan keyakinan yang kuat bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di balik ini semua ada hikmah yang besar. Di sisi lain mereka mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan pertolongannya. Allah berikan an-nasr, Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan maha mampu, maha kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui adalah Al-Khaliq, pencipta alam semesta ini. Allah kirimkan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa angin. Orang sini bilang angin, angin yang dahsyat, yang memporak-porandakan, yang mengacaukan kemah-kemah yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy di seputaran kota Madinah itu. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Rih itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman dengan semua arkanul iman dan mampu untuk bersabar menghadapi apa yang menimpanya, meyakini semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap istiqamah di atas al-haq, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela mereka, walaupun pembelaan atau kemenangan yang didapat itu tidak dari apa yang mereka miliki. Allah Maha mampu untuk menggerakkan hamba-hambanya yang lain, makhluk-makhluknya yang lain, untuk membela, untuk memenangkan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Dari kisah ini setidaknya kita dapat memetik sebuah kesimpulan berharga bahwa al-iman bil qada'i wal qadar dengan pemahaman yang benar tidak seperti pemahaman al-qadariyah dan tidak juga seperti pemahaman al-jabriyah akan menjadikan seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan seorang muslim dan muslimah termasuk dari hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayang dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa keterangan yang berkaitan dengan poin pertama, yaitu permasalahan al-iman bil qada'i wal qadar. Kemudian kita lanjutkan. Masih kuat atau kuat ya? Baik. Nah, kalau tidak kuat istirahat. Kalau kuat kita lanjut. Sudah? Bagaimana?
Satu. Yes. Baik, bismillah. Sini ada banyak pertanyaan, soalan, ya, banyak soalan. Walaupun untuk
memahaminya saya butuh konsentrasi karena bahasanya kadang-kadang berbeda. Setidaknya yang mudah dibaca dulu dan mudah dijawab. Yang pertama, apakah ucapan yang mendapati sunnah jika berlaku sesuatu musibah atau ujian? Benar ya, berlaku. Jadi apa yang diucapkan ketika mendapatkan ujian? Di dalam Al-Quranul Karim, di antara ucapan yang dicontohkan ketika mendapatkan musibah untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala raji'un, semuanya akan kembali. Ucapan ini adalah ucapan yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibaca. Dan apabila memperhatikan ucapan ini, maka siapa saja pasti akan merasa tenang dengan musibah yang dihadapinya. Manakala memahami dengan baik bahwa diri kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya hamba harus menerima apa yang ditentukan oleh Rabbnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itulah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam lanjutan ayat itu Allah sebutkan mereka mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan salawat. Salawat maksudnya adalah akan dipuji di majlis al-mala'il a'la, di majlis para malaikat, dan akan mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan menghayati, memahami ucapan itu pula, akan terasa ringan musibah yang dihadapi, ujian yang dihadapi, karena semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan meninggal dunia. Semua akan ditinggalkan. Ketika seseorang mendapatkan musibah pada hartanya dan dia meyakini akan kembali kepada Allah, akan meninggal dunia, maka harta itu pun tidak akan dibawa, tidak akan ikut dengannya ketika meninggal dunia. Terasa tenang. Demikian pula ketika mendapatkan musibah-musibah yang lainnya. Fa'ala kulli hal, bahwa di antara ucapan yang tepat ketika mendapatkan musibah adalah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula dengan
memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semua itu karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Walaupun tentu tidak setiap musibah itu adalah azab. Bisa jadi musibah itu murni sebagai ujian, murni sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang mulia, mendapatkan ujian dan cobaan berupa sakit dalam waktu yang cukup lama. Sebagai murni, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena azab. Akan tetapi khususnya kita manakala mendapatkan musibah, hendaknya kita khawatir kalau musibah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu adalah karena dosa-dosa kita, karena kerusakan yang telah kita lakukan, karena jauhnya kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Soal berikutnya, adakah jodoh kita sudah ditakdirkan Allah? Ataupun kita perlu berusaha untuk mencari? Nampaknya ini belum punya belum punya istri. Apakah jodoh kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita telah mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbicara apakah jodoh kita ditakdirkan oleh Allah, maka yang penting untuk dibahas adalah apakah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan jodoh ataukah tidak untuk kita. Karena kita tidak tahu, terutama yang bertanya yang mungkin belum berumah tangga, tidak tahu sampai kapan usianya. Bisa jadi meninggal dunia sebelum menikah. Karena meninggal dunia sebelum menikah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk meninggal dahulu sebelum menikah. Walaupun jika termasuk dari hamba Allah yang saleh, termasuk dari ahlul khair, dan Allah jadikan sebagai penduduk al-jannah, Allah akan pertemukan jodohnya dengan bidadari. Namun pembahasannya di sini adalah di dunia. Jadi tadi sebelum masuk kepada pertanyaan ini, kita tidak tahu, atau seorang yang belum menikah tidak dapat mengetahui apakah dia sudah ditakdirkan jodohnya ataukah belum. Karena tadi telah disebutkan bisa jadi meninggal dunia sebelum menikah. Jika termasuk yang akan mendapatkan jodoh, dan tentu semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengetahuinya, maka berarti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, seorang yang belum menikah tidak bisa mengetahui apakah dia akan mendapatkan jodoh ataukah tidak mendapatkan jodoh. Tidak bisa mengetahui, tidak mengetahui secara pasti. Yang jelas, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dia mendapatkan jodoh, pasti mendapatkan jodoh. Walaupun usahanya belum maksimal, tiba-tiba akan datang seorang yang menawarkan
saudaranya atau anaknya atau yang lainnya. Tiba-tiba jadi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan untuk mendapatkan jodoh. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan untuk mendapatkan jodoh untuk orang tersebut, maka meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha kesana kemari, sudah proses, sudah nazar, sudah ditentukan hari walimahnya 1 hari sebelum acara meninggal dunia, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan dia untuk menikah. Dari sini penting untuk kita kembali kepada ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan, maka tidak akan meleset dari seseorang. Kalau Allah sudah tentukan untuk seseorang dia akan mendapatkan jodoh, sudah tercatat dalam catatan takdir, maka pasti akan mendapatkan jodoh. Sesulit apapun keadaannya, uang tak ada, rumah belum punya, pekerjaan belum mapan, Allah takdirkan menikah, pasti menikah, tidak akan meleset dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan baginya jodoh, maka tidak akan mendapatkan jodoh. Fa'ala kulli hal, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas kita bukan menerka-nerka, mengira-ngira takdir kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mencari kebaikan dan menjalankan kebaikan. Ketika seorang syab, seorang pemuda sudah saatnya untuk menikah, maka bismillah, berusaha untuk menempuh jalan itu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sudah ditentukan oleh Allah, apabila ada ketentuan dari Allah dia akan mendapatkan jodoh, pasti dia akan mendapatkan jodoh. Dan apabila telah ditentukan dia tidak mendapatkan jodoh, maka dia tidak akan mendapatkan jodoh. Dan yang terpenting, ketika keimanan ini sudah tertanam, ditambah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan termasuk hamba Allah yang bersabar dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesabarannya itu. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.